Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kenikmatan sehat, diberikan perlindungan, serta dijauhkan dari segala musibahnya. Amin amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang buah-buahan dan sayuran yang menghasilkan energi alternatif. Tahukah kalian bahwa energi listrik juga dapat dihasilkan dari kentang? Dan berikut cara kerjanya. Bahan yang dibutuhkan, yang pertama beberapa buah kentang masing-masing dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Yang kedua, kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik. Yang ketiga, 1 buah bola lampu senter. Yang keempat, penjepit buaya. Yang kelima, seng dan logam atau koin kuning dan putih sebagai kutub positif dan negatif. Cara membuatnya, yang pertama, tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong. Yang kedua, hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya dan hubungkan pada bola lampu. Anak-anakku yang dirahmati Allah, gambarkanlah langkah-langkah dalam melakukan percobaan sumber energi alternatif yang telah kalian buat. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas, karena energi tersebut suatu saat akan habis. Selain menghemat, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif agar kebutuhan akan energi tetap dapat terpenuhi. Diskusikan secara berpasangan. Mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif? Apa manfaat energi alternatif bagi kehidupan? Anak-anakku yang dirahmati Allah, kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerang di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita, misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk kita minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Anak-anakku yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu diskusikan pertanyaan berikut secara berpasangan berdasarkan teks di atas dan tuliskan jawabannya. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Yang pertama, yang kedua, tuliskan 3 contoh ramah lingkungan dan jelaskan. Lalu yang ketiga, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Kalian jelaskan. Lalu selanjutnya yang keempat,
berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kalian lakukan di rumah untuk menghemat energi. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Anak-anakku yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga sedikit bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga ibadahnya, dan selalu semangat belajar. Demikian Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.